Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Lestari dengan NIM 23040150016 dari program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Fataufi SPD MSI dan Ibu Marisa Monurfa SPD MPD selaku dosen penanggung jawab mata kuliah media pembelajaran. Sebelum kita memasuki pada materi kriteria pemilihan media pembelajaran, kita harus tahu lebih dahulu apa itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian informasi, konsep, atau pengetahuan kepada siswa atau peserta didik. Media pembelajaran dapat berupa berbagai jenis materi seperti gambar, audio, video, perangkat lunak, alat peraga, dan lainnya yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan belajar. Tujuan dari penggunaan media adalah untuk memfasilitasi pemahaman, retensi informasi, dan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif. Peran media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan pembelajaran ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik? Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah ataupun kualitatif, atau kualitas, ciri, dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Yang keempat, kesesuaian dengan teori pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media bukan pula karena alasan selingan atau hiburan semata, melainkan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Terdapat 3 cara belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Siswa memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan dalam media visual seperti TV, video, grafis, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa dengan tipe auditif, lebih menyukai cara belajar dengan mendengarkan dibanding menulis dan melihat tayangan.
Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media? Apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Misalnya, guru IPA merencanakan untuk mengadakan pembelajaran dengan memanfaatkan TV edukasi. Tentu saja, guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang dalam TV edukasi tersebut. Media juga terkait dengan user atau penggunaannya, dalam hal ini guru. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media tersebut dengan baik, maka akan sia-sia. Begitu halnya dengan fasilitas lainnya. Misalnya sekolah di sebuah desa terpencil membeli perangkat komputer untuk mata pelajaran komputer. Namun hal itu menjadi tidak berfungsi dengan baik karena ternyata di sekolah tersebut belum terpasang aliran listrik.